Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Yayu Mutiara Hajar Efralia, mahasiswi semester 3 Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oh iya, semuanya sudah siap untuk belajar? Tentunya sudah siap ya. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas materi matematika tingkat SMP mengenai kekongruenan bangun datar. Kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan bangun datar. Pembahasan pertama, pengertian kekongruenan. Pembahasan yang kedua, simbol kekongruenan. Pembahasan ketiga, syarat kongruen. Pembahasan keempat, ciri-ciri kongruen. Pembahasan kelima, contoh. Dan yang keenam, soal. Nah, apakah kekongruenan itu? Pengertian kekongruenan. Kongruen adalah keadaan di mana dua bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan dikatakan sebangun. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun, namun bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Selanjutnya, simbol kekongruenan. Nah, seperti ini simbol kekongruenan itu. Selanjutnya, syarat kongruen. Dua buah bangun datar dapat dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini tersedia gambar persegi ABCD dan persegi EFGH. Dari gambar di atas didapatkan besar sudut A sama dengan sudut H, besar sudut B sama dengan sudut G, dan besar sudut C sama dengan sudut F, besar sudut D sama dengan sudut E. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut-sudut dari kedua bangun itu sama besar, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini ada persegi ABCD dengan panjang sisi 2 cm dan persegi EFGH dengan panjang sisi 2 cm. Maka didapatkan panjang sisi AB sama dengan panjang sisi EF sama dengan 2 cm. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi FG sama dengan 2 cm. Panjang sisi CD sama dengan panjang sisi GH sama dengan 2 cm. Dan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi EH sama dengan 2 cm. Karena telah memenuhi syarat kekongruenan, maka kedua bangun tersebut adalah kongruen. Jika sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jika suatu bangun hanya memenuhi salah satu persyaratan saja? Jawabannya, jika dua buah bangun hanya memenuhi salah satu persyaratan, maka dua buah bangun tersebut belum bisa dikatakan kongruen. Agar dua buah bangun datar dikatakan kongruen, maka kedua buah bangun harus memenuhi seluruh persyaratan kekongruenan suatu bangun. Sekarang, ciri-ciri kongruen. Pertama, memiliki panjang sisi yang sama. Kedua, memiliki bentuk yang sama. Ketiga, memiliki besar sudut yang sama. Dan yang terakhir, sebangun.
Selanjutnya, contoh. Contoh yang pertama. Ada 2 buah persegi dengan panjang sisi 4 cm. Apakah bangun datar di atas dapat dikatakan kongruen? Pertanyaan pertama, apakah memiliki bentuk yang sama? Jawabannya, ya. Panjang sisi yang sama? Jawabannya, ya. Apakah bangun datar di atas memiliki besar sudut yang sama? Jawabannya, ya. Jadi, dapat disimpulkan kedua buah bangun di atas bisa dikatakan bangun yang kongruen. Selanjutnya, contoh yang kedua. Ada 2 buah persegi panjang dengan panjang dan lebarnya yang berbeda. Apakah bangun datar di samping dapat dikatakan kongruen? Pertama, apakah memiliki bentuk yang sama? Jawabannya, ya. Kedua, apakah memiliki besar sudut yang sama? Jawabannya, ya. Dan yang ketiga, apakah memiliki panjang sisi yang sama? Jawabannya, tidak, namun memiliki perbandingan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa contoh kedua ini merupakan contoh bangun yang tidak kongruen. Selanjutnya contoh yang ketiga. Sini ada 2 buah bangun persegi panjang dan persegi. Apakah bangun datar di samping dapat dikatakan kongruen? Pertama, apakah bangun datar di atas memiliki panjang sisi yang sama? Jawabannya tidak. Apakah kedua bangun datar itu memiliki bentuk yang sama? Jawabannya tentu tidak. Dan yang ketiga, apakah memiliki besar sudut yang sama? Jawabannya tidak. Jadi, kesimpulannya, contoh 3 merupakan contoh bangun yang tidak kongruen. Selanjutnya masuk ke soal. Di sini ada 2 buah bangun datar. Perhatikan gambar 2 buah belah ketupat di samping. Apakah kedua bangun tersebut bisa dikatakan kongruen? Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengingat kembali akan sifat-sifat bangun datar yang dimiliki belah ketupat, yaitu semua sisi sama panjang dan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Pada belah ketupat ABCD di atas diketahui bahwa AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, sama dengan 6 cm. Sudut A sama dengan sudut C, besarnya 40 derajat. Dan sudut F sama dengan sudut H, besarnya 140 derajat. Karena sisi-sisinya yang bersesuaian ukurannya sama panjang, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya, maka belah ketupat ABCD dan EFGH bisa dikatakan kongruen. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.